Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan barokah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini ada yang tahu nggak kita akan mempelajari apa? Ya benar, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita melihat apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu, kita ketahui dulu apa artinya makhluk hidup. Nah, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, contohnya dari makhluk hidup sendiri yaitu manusia, hewan, tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Setelah kita mengetahui apa itu makhluk hidup, sekarang yang akan kita pelajari adalah apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Yang pertama adalah membutuhkan makanan. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya itu membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup. Contohnya saja manusia, kita makan apa? Ya, makan nasi, terus apa lagi? Makan ayam, ya, terus sayur mayur itu. Kalau kita tidak makan, kita tidak akan bertahan hidup atau kita bisa sakit, terus ya bisa meninggal dunia ya kalau tidak makan. Nah, hewan pun juga membutuhkan makanan. Contohnya seperti kambing makan apa? Ya, makan rumput. Terus kalau kucing makannya apa? Ya, kadang makan nasi, terus makan ikan asin. Nah, kalau tumbuhan bagaimana? Tumbuhan bisa makan apa enggak? Ya bisa, tumbuhan itu bisa makan. Tumbuhan itu makan melalui proses fotosintesis, yaitu dengan bantuan dari cahaya matahari. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berbagai cara. Gerak makhluk hidup itu ada dua macam. Yang pertama yaitu gerak dan berpindah tempat, dan yang kedua yaitu gerak dan tidak berpindah tempat. Contoh dari gerak dan berpindah tempat adalah contohnya seperti manusia dan hewan. Manusia dan hewan itu dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkannya, bergerak ke sana kemari ya. Kalau yang gerak dan tidak dapat berpindah tempat itu contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan itu hanya akan bergerak jika disentuh atau terkena angin saja. Nah, dari contoh geraknya hewan apa itu? Kucing itu bergeraknya pakai apa? Ya pakai kaki. Terus kalau burung bergeraknya pakai apa? Ya pakai sayap. Kalau ikan, ya benar pakai sirip. Ya, itulah contohnya. Contoh dari alat gerak dari berbagai macam hewan. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dan menghembuskan gas karbon dioksida. Semua makhluk hidup itu membutuhkan udara untuk bernafas. Nah, alat pernafasan dari makhluk hidup itu berbeda-beda. Yang pertama, seperti manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Lalu ikan itu bernafas menggunakan insang. Lalu ada juga yang bernafas menggunakan kulit. Contohnya yaitu cacing. Nah, kalau seperti hewan kucing, kambing, terus sapi itu juga bernafas menggunakan paru-paru seperti manusia. Jadi makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya tinggi, bertambahnya berat, dan bertambahnya besar. Fase pertumbuhan manusia itu adalah dari bayi, kemudian menjadi balita, selanjutnya menjadi anak-anak, dan selanjutnya remaja, dewasa, dan menjadi tua. Sedangkan perkembangan adalah sebuah proses untuk menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunannya, memperbanyak keturunan, dan menjaga agar keturunannya tidak punah. Nah, di sini ada tiga cara berkembang biakan makhluk hidup. Yang pertama yaitu vivipa, yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya apa saja hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Ya benar, kucing. Terus
kambing, ya betul, terus sapi. Nah, yang kedua adalah berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu bertelur. Contohnya apa? Ayam, terus bebek, terus burung, ya benar. Dan perkembangbiakan yang ketiga yaitu dengan cara ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Contohnya itu seperti beberapa jenis ular, terus reptil, skadal, dan ikan hiu. Nah, jadi perkembangbiakan makhluk hidup itu berbeda-beda. Jadi dapat dipahami ya anak-anak. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Makhluk hidup harus dapat beradaptasi agar dapat bertahan hidup. Apabila makhluk hidup tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka makhluk hidup tersebut akan mati. Nah, saya ambil contoh dari adaptasi, yaitu bunglon. Ada bunglon. Kalian tahu bunglon kan? Bunglon itu akan selalu berubah warna sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Hal tersebut dilakukan bunglon agar ia terhindar dari predator yang akan memangsanya. Contohnya pada saat ia berada di ranting pohon, ia akan berubah seperti ranting pohon. Dan jika ia berada di daun, dia juga akan berubah seperti daun. Nah, begitu ya anak-anak, dapat dipahami? Nah, setelah Bu Guru menjelaskan tadi, kali ini Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kalian nanti adalah mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Nah, di sini Bu Guru telah menyediakan tabel pengamatan yang isinya yaitu nanti kalian tuliskan yang pertama yaitu nama makhluk hidup. Contohnya seperti kambing. Terus ciri-cirinya apa? Membutuhkan makanan apa? Terus bernapas menggunakan apa? Berkembang biak dengan cara apa? Nah, selanjutnya nanti Bu Guru akan memanggil kalian satu persatu ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, untuk pembagian kelompoknya yaitu untuk bangku sebelah kanan itu kelompok 1, untuk bangku yang di depan Bu Guru kelompok 2, dan untuk yang sebelah kiri adalah kelompok 3. Nah, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang sudah ya semuanya. Sekarang waktunya Ibu Guru panggil kalian untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Yang pertama Bu Guru panggil yaitu kelompok 2. Ayo kelompok 2 perwakilan 2 anak maju ke depan dan presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Ya, kalian mengambil apa? Hewan makhluk hidup apa? Ya, kerbau. Kerbau memerlukan makanan apa? Ya, rumput. Terus bernapas menggunakan, ya benar, paru-paru. Terus berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan, ya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok ketiga maju ke depan 2 anak. Ya, kalian mengambil hewan apa? Kucing, ya. Kucing itu makannya makan apa? Ya, makan ikan asin. Terus bernafasnya menggunakan paru-paru, ya benar. Terus berkembang biaknya dengan cara apa? Melahirkan, ya benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus selanjutnya kelompok 1, silahkan 2 anak maju ke depan dan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, kalian mengambil apa? Hewan apa? Oh, ikan. Ya, ikan. Ikan membutuhkan makanan apa? Pelet, ya. Nah, pelet. Terus ikan bernafas menggunakan pingsan, ya betul. Terus berkembang biaknya ikan dengan cara bertelur, ya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini dapat diambil kesimpulan bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Contohnya seperti makanannya, terus cara bernafasnya, cara bergeraknya, terus cara beradaptasinya, cara berkembang biaknya itu berbeda-beda. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menjadikan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.